Yesus itu loh di kayu salib itu kayak apa berdarah-darah demi manusia. Dosa juga bukan dosa dia. Dosa adalah dosamu, dosa kalian. Tuhan tanggung semua itu for free. Nggak ngomel sama sekali, 11 sama sekali malah bisa ngampuni orang-orang yang celakakan dia, ampuni mereka. Kamu itu bahkan belum berdarah. Perut doang yang kamu masukkan itu keluar ke jamban. Amin. Welcome home untuk semua. Haleluya. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 44. Saya baca semua dulu. Demikian firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Katakan amin. Hati Tuhan dalam cerita 5 roti dan ikan. Saya ingin sekali Anda melihat dari spion kiri kanan atau dari blind spot. Kalau kita setir mobil ya kan disuruh yang namanya shoulder check. Itu gak berlaku di Indonesia, pokoknya hati-hati aja, jangan suddenly. Nah, saya ingin Anda untuk melihat blind spot dalam cerita ini. Dan blind spot itu namanya God's heart. Dari satu cerita aja, storytelling itu salah satu cara kita memahami Alkitab. Kita bisa dapat banyak hal tentang Allah yang kita sembah. I don't want you to lose God's heart. Some things can only be caught, cannot be taught. Ada hal tertentu yang kau harus tangkap dengan hati, gak bisa diajarkan. Tapi nanti saya akan kasih Anda rangkuman supaya Anda pulang membawa catatan. Kita lihat ayat 35 dulu, backgroundnya. Pada waktu hari sudah mulai malam. Udah mulai malam tuh. Datanglah murid-muridnya dan berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi. Karena konteksnya Yesus itu sedang berada di sebuah lapangan atau mungkin lebih tepatnya padang rumput. Mungkin ada di sebuah park, sebuah taman. Luas sekali yang bisa muat 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak kecil. 15-20 ribuan. Itu tempatnya luas, itu is a plain. Tempat itu sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Murid-murid mulai worry. Have you ever worried for your needs? Or sometimes kita bisa khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Manusia itu pandai beriman tapi bukan pada Tuhan. Pinternya beriman sama setan. Kita itu sudah bisa merekayasa. Makanya stres itu kadang-kadang adalah sebuah kesengajaan. Tapi karena orang itu lemah iman pada Tuhan, dia gak tahan. Dia jadi korban. Stres, kecemasan, itu sebenarnya sebuah imajinasi. What bad things could happen to you. Kita sudah bisa bayangkan skenario kiamat di pikiran. Makanya Tuhan berkata, renungkan firman. Daripada mikirkan yang sia-sia. Mereka mulai worry. Tapi sebenarnya worry mereka bahasa Hokian cukup cengli. Cukup masuk akal. Tempat itu sunyi. Gak ada supermarket, gak ada restoran. Ya mereka masuk akal sih, tapi kalau Yesus ada di tengahmu, jangan hanya kau percayai apa yang kasat mata. Kalau Yesus ada di hidupmu, percayalah mujizat juga. Rugi gitu jadi orang Kristen tapi kita gak percaya kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan ada di hidupmu, you must believe in greater things. Oh enggak, saya Kristen konservatif, saya gak percaya mujizat. Kalau gitu ya jangan percaya Yesus. Yesus itu lahirnya dari perawan. Come on. Isinya pelayanannya itu 3/4 itu semua mujizat-mujizat heran. Teachingnya of course, itu selalu menjadi benang merah, silver lining. Lalu
gereja itu, tahu nggak lahirnya gereja? Happy birthday to you. Gereja itu sudah 2000 year anniversary. Gereja perjanjian baru. Tahu lahirnya gimana? Bergelantungan lidah api sungguhan di kepala. That's how the church was birthed. How come our meeting is so normal? How come your faith is so normal now? Kita bukan berarti iman kita abnormal, tapi supernatural. Kalau Yesus, when Jesus is concerned, you should not believe in little things. If Jesus is not in the picture, then you believe as the world would. Percayalah begitu. Tapi kalau Yesus ada di hidupmu, pahami bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu bisa. You see, itu poin pertama dulu. Kita lihat konteksnya ya, ada sebuah kebutuhan. Kita lihat ayat 36. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Permintaan Yesus agak sedikit keterlaluan. Ya, sorry, ini bukan permintaan Yesus. Sorry, ini permintaan mereka, murid-muridnya. Suruh mereka pergi meskipun itu cengli, tapi bagi Tuhan kedengar keterlaluan. Karena kita jangan pernah melemparkan tanggung jawab. Kalau kita lihat kebutuhan, meet that need. Setiap kali kita melihat ada satu kebutuhan dunia di depan, selalu berkata, pakailah saya Tuhan. Pakailah aku jadi jawaban. Mungkin gak seberapa, aku ini gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi asal aku ini mempersembahkan hidupku, somehow I will see that you're gonna use me to help this person. Suruhlah mereka pergi. Itu adalah solusi terbaik yang murid-muridnya sarankan. Suruh mereka pergi aja, supaya mereka bisa membeli makan di desa dan kampung-kampung sekitar ini. Tapi Tuhan tidak mau mereka pergi. Tuhan rela membuat mujizat, supaya Tuhan bisa makan malam sama mereka. Tapi jawabnya ayat 37, kamu yang harus memberi mereka makan. Nah ini keterlaluan menurut manusia. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saya ngerti dilemanya. Murid-murid berkata, Tuhan ini orang-orang udah lapar. Udah malam lagi, bentar lagi gak ada transportasi. Ini bukan zamannya listrik. Nanti mereka gelap, gak tentu mereka bawa korek api. Gak tentu bawa minyak. Tuhan nanti mereka pulang itu bisa 20.000 orang, bisa bayangin chaosnya, kacaunya. Suruh mereka go away. Tuhan berkata, I never tell people to go away. Your best solution is to get rid of them, but I want to feed them. Solusi yang kau tawarkan adalah, udahlah usir mereka. Tapi solusi Tuhan itu selalu ingin memenuhkan kebutuhan mereka. Kalau saya jadi murid Tuhan mungkin frustrasi. Terus lu mau apa? Tuhan emangnya mau apa? Tuhan jawab, kamu yang beri mereka makan. Wah, tiba-tiba ada bunyi, oek. Kamu yang kasih mereka makan. 12 orang itu mungkin nyinyir. Ada yang masih tercengang, mungkin yang ada yang tell me, yang telat mikir. Tipe murid Yesus kan 12 itu macam-macam, kan mereka tidak terpelajar sebagian besar. Ada yang gegabah, Simon yang itu apa namanya, yang untuk Israel merdeka, pejuang kemerdekaan. Ada Simon Petrus yang sifatnya gegabah, pokoknya ngomong dulu baru mikir kemudian. Ada juga yang lebih tenang, Bartolomeus, mikir dulu. Ada yang lebih cendekiawan. Saya yakin waktu Tuhan berkata, kamu yang harus memberi mereka makan, itu mereka saling pandang-pandangan. Ada yang, Ada yang gini? Ada yang, whatever your response is, God is never wrong. Whatever your reaction. What God says about you is always right at the end of the day. Even though when first heard, waktu pertama kali kita dengar apa yang Tuhan katakan tentang kita mungkin bisa nyinyir. Tuhan tuh gak pernah iseng loh kalau Tuhan berkata, aku akan memakaimu. Kita berkata, Aku ini orang yang dibesarkan di keluarga yang broken. Aku orang yang emosian. Aku yang jatuh bangun dalam dosa. Aku masih muda Tuhan. Aduh aku masih sibuk, Tuhan mau pakai aku. Ya ampun, di sini aja aku tunggu PR-ku. Ini masih kerja pontang-panting. Double shift. Mana bisa gue itu aktif dalam melayani. Tunggu nanti 7-8 tahun lah. Gue bawa keluarga ke sini baru setelah itu stabil. Itu waktumu, bukan waktuku. Waktunya Tuhan itu adalah ketika Tuhan berkata, kau percaya. Kalau kita memuji Tuhan saat kita senang, namanya itu pujian. Tapi kalau kita memuji Tuhan saat kita susah dan sulit untuk memuji Tuhan, itu namanya korban. Korban pujian itu lebih mahal dari pujian. Suruhlah mereka pergi. That's your best solusi. Tuhan berkata, no, kamu yang kasih mereka makan.
Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga sekian? Coba lihat ayat 37, saya mau tunjukkan pada Anda. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Gini loh ya, kalau Tuhan bilang kamu harus, itu pasti Tuhan punya maksud indah. Kalau Tuhan bilang kamu harus, it's good for you. Trust me, kalau Tuhan berkata kamu jangan, itu gak baik untukmu. Jangan berzina, enak aja. Kenapa aku gak boleh melakukan sesuatu yang, kenapa aku gak boleh mendapatkan sesuatu yang kuinginkan? Kalau Tuhan bilang jangan berzina itu kan supaya rumah tanggamu bahagia kan? Bisakah rumah tanggamu utuh kalau ada orang ketiga? Kalau Tuhan berkata jangan mencuri, itu supaya lain kali orang lain percaya kan? Jangan berdusta, supaya lain kali ada kredibilitas. Kalau Tuhan bilang jangan, itu kan baik pasti baik. Jangan ada berhala atau Allah lain di hadapanmu kan supaya masuk ke sorga. Sorgamu punya Tuhan soalnya. Kalau sampai Tuhan bilang kamu harus, it's good for you. Nah apapun yang Tuhan katakan kamu harus, jangan kau jauh seperti murid-murid Kristus. Coba kita lihat ayat 37, tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, oke? Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga sekian? Jangan sampai kita baru dipukul, baru kita maju. Tuhan tuh gak pakai bahasa pukulan soalnya, tapi bahasa Tuhan tuh firman. Kalau sampai kita harus dipukul dulu, itu berarti firman gak mempan. Itu berarti kita sudah bebal as an ass or as a donkey. Tuhan berkata kamu harus, jawab mereka, jadi haruskah kami? Kalau Tuhan suruh, poin 1 munculkan dulu, Anda bisa catat ini, jangan terpaksa, apalagi perhitungan dengan Tuhan. Ya, jangan terpaksa. Perhitungan, mana perhitungan? Terpaksa iya, perhitungan, coba saya tunjukkan ya. Coba saya tunjukkan ayat 37, kata mereka kepadanya 37b, jadi haruskah kami membeli roti seharga, itu perhitungan kan, harganya mulai muncul kan. Price tag-nya ada itu, seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Perhitungan itu bisa perhitungan soal waktu. Kok enak aku lagi itu loh. Suruh adikku. Emangnya aku ini penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Kenapa gak suruh dia? Suruh dia. Karena perhitungan itu juga bisa duit. Oh, enggak ah. Aku sendiri susah. Perhitungan tuh bisa soal apapun juga. Tapi dalam hal ini mereka berkata, jadi haruskah kami? Lucu, Yesus berkata kamu harus, bukan berkata ya Tuhan dan amin. Nah Tuhan, aku ini bodoh, ajari aku. How, bagaimana? Harusnya gitu, mereka tolak dulu. Ini tipe orang yang tolak dulu baru mikir. Kalau Tuhan ngomong itu pasti bagus, karena saya percaya Yesus. Dan kalau Tuhan sudah ngomong sama saya begini, Philip, saya berkata yes and amen. Lalu saya tanya, Lord, I'm dumb as a donkey. Teach me how to do it. Daripada dumb beneran, no, nehi, kusi-kusi, hey. Nei, orang Belanda katakan, tidak, no way Jose. Lalu berkata, lalu habis itu, udah, gak include Tuhan lagi. Karena kita merasa Tuhan itu keterlaluan. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? 200 dinar adalah harga 1 tahun gaji. Mereka itu sama-sama berkata, orang ini ya kreatif banget. Siapapun murid Yesus yang bantah begini, itu menurut saya sih, ya itulah di masa-masa masih belajar lah ya. It's okay, Tuhan gak marah kok, Tuhan gak tersinggungan. Dia ini guru yang sangat-sangat lemah lembut. Digituin tuh gak ngamuk loh. Karena Tuhan tuh bosnya semua orang. Bantahnya itu loh, Tuhan cuma ngomong 1 kalimat, dia ngomong 2 kalimat. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi haruskah kami, dan banyak sekali membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. So kreatif. Just to say no to Christ, itu aja kreatif banget. Jadi haruskah aku memberi roti seharga setahun gaji? Gajiku Petrus, gajiku Yakobus, gajiku Yohanes, gaji semua kita 12 ini setahun gaji untuk kasih makan 20.000 orang ini pun gak cukup. Guru jet lag ya? Gitu kali ya? Bayangin, kalau Tuhan yang suruh Bapak Ibu, jangan terpaksa. Dan juga jangan perhitungan sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong sama saya, kalau aku suruh kamu pelayanan ini, kamu jangan perhitungan. Kamu jangan terpaksa. Kuli pasti penat otot lengannya kalau dia angkat-angkat beban. Kalau seumpamanya seorang sekretaris, harga yang dibayar misalnya kalau dia di depan terus screen time-nya, pasti penat matanya. Kuli gak penat matanya. Kepenatanmu itu keharusanmu. Dan itu harga yang kau bayar untuk tugasmu. Kalau Tuhan yang mengharuskan kamu dan itu pelayananmu, jangan kau perhitungan apa yang kau korbankan. Apapun yang kau korbankan itu kalau demi Tuhan,
Tuhan anggap itu adalah korban wangi-wangian. Ya Tuhan, ya sudah. Kamu soal makanan aja udah ngamuk, kata Roh Kudus. Waktu itu saya dibentuk, saya barusan 1-2 tahun kenal Kristus. Masih baby banget secara rohani. Soal perut aja ngamuk. Gimana dengan Yesus? Seperti saya itu dimarahi, seperti saya itu dikuliahin, diceramai sama Roh Kudus. Seperti diceramai sama Roh Bapak. Bapak kan mengutus Yesus. Yesus itu loh di kayu salib itu kayak apa, berdarah-darah demi manusia. Dosa juga bukan dosa dia. Dosa adalah dosamu, dosa kalian. Tuhan tanggung semua itu for free. Nggak ngomel sama sekali, 11 sama sekali, malah bisa ngampuni orang-orang yang celakakan dia, ampuni mereka. Kamu itu bahkan belum berdarah. Perut doang yang kamu masukkan itu keluar ke jamban. Seperti saya diceramai, tapi Tuhan itu nggak emosi. Tapi Tuhan itu sangat-sangat make sense sekali, sangat logis. Ngomongnya di hati saya. Saya kira dulu itu adalah imajinasi saya. Sekarang saya mengerti setelah ikut Tuhan sekian lama. Roh Kudus bisa ajari kita lewat pemahaman. Tuhan saya diceramain. Gitu aja perhitungan sama Tuhan. Soal duit, soal waktu, soal ini, soal gitu aja perhitungan. Oh, luar biasa. Hari ini saya punya pelayanan dibentuk dengan setiap minggu saya puasa. Hari itu puasa pertama tidak rela, tapi akhirnya saya jadikan puasa. Bagi orang umur 18 tahun yang lapar terus di Kanada itu dingin terus. Untuk tahan makan dari jam 2 sampai ke jam 6. Itu berat setengah mati buat saya. Saya udah biasa makan itu 2 lunches and 2 dinners. Tapi tiba-tiba saya harus tahan makan sampai jam 8. Semua kelar selesainya. Itu pun gak selesai. Turun ke bawah saya doain jiwa baru siapa-siapa. Jam 8 saya baru pergi makan. Dari jam 2 sampai jam 8 saya berkata, Tuhan lapar lah. Tapi it's okay, it's just a small price. Malu berkata itu bahkan adalah harga yang kau bayar. Harga apa sih? Cuman telat dinner. Cuman telat dinner aja loh, ngeluh. Anda ngeluh apa sih? Ikut Tuhan? Apa sih? Coba pikirkan, malu kita pikirkan. What is it? Saya pertama kali menginjili orang itu di jalan namanya Hastings. Kalau saya lihat di sini, antara Melbourne dan Sydney, saya pernah lihat Hastings. Hastings di sini mungkin daerah oke, daerah bagus, Sydney maybe ya, nggak tahu ya. Saya pernah lihat kemarin hari-hari waktu lagi di Australia lihat Hastings, saya lupa di kota mana. Kalau di Kanada Hastings a very bad street, tiap hari ada orang mati, overdoses, itu ya, social pandemic di situ, ya ngedrug segalanya. Saya pertama kali nginjili, saya punya crown dalam penginjilan saya itu adalah ludah, saya itu diludahi muka saya. The first time I preach the gospel to a stranger, I got a big saliva on my face. Benar-benar seperti telur mata sapi. Telur ceplok di muka saya. Itu orang memang punya bakat. Nggak tahu gimana bisa meludah sedunia ke wajah saya. Saya ini orangnya notabene jijikan kok. Bersihan maksudnya. Saya ini orangnya sangat bersihan. Digituin, ampun. Tapi saya anggap Tuhan, thank you Tuhan. Hanya itu saja. I have not even endured the cross. The real cross. Bapak ibu saudara, kalau Tuhan suruh Anda, jangan terpaksa, jangan mengeluh, jangan perhitungan. Kalau Tuhan suruh you sesuatu, katakan, ya Tuhan, your wish is my command. Tapi nanti ada orang yang selalu transaksional dengan Tuhan. Lalu gue dapat apa? Kalau saya lakukan ini dapat apa? Gini loh ya. Kalau kita dapat sesuatu itu bonus. Kalau kita nggak dapat apa-apa, percayalah, melayani Tuhan itu sendiri sudah dapat apa-apa. The fact that I can serve you, itu seperti kita itu foto sama selebriti ternama nomor 1. Dapat apa emangnya foto? Foto. Gak dapat apa-apa. Tapi we feel honored to be in the same frame. Kita merasa benar-benar terhormat bisa berada di dalam satu figura. Orang yang melayani itu satu figura sama Yesus. Aku datang, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita itu satu figura. Gak usah dapat apa-apa, gak usah diberkati secara materi, gak usah dapat jodoh karenanya, gak usah dapat gangdau, gak usah dapat rezeki, gak usah dapat kesehatan. Aku melayani Tuhan, tiba-tiba aku sendiri disembuhkan. Berkali-kali ada cerita seperti itu. Misalnya waktu kita adakan kegerakan kesembuhan seperti Festival Kuasa Allah, seperti waktu kemarin kita adakan saat Jumat Agung yang serentak ke seluruh GMS di mana-mana. Ada orang-orang yang melayani itu sendirinya sakit. Dia nggak menonjolkan kebutuhannya, dia dahulukan kebutuhan orang lain. Setelah dia doakan, dia kaget, benjolannya itu hilang. Wow, andai kata nggak hilang, orang itu tetap sakit sampai mati. Kalau saya di tempat orang itu, it's still an honor that I have once served Jesus in this life. In the same frame with the King of Kings.
Emangnya kita pelayanan itu mesti dapat apa? Emangnya taat itu emangnya mau harus dapat apa? Kita itu loh, belum taat, belum apa-apa sudah dapat apa-apa. Kita belum taat, belum apa. Sudah nama kita terdaftar di kitab kehidupan anak domba. Sudah terdaftar di sorga. Kita itu belum apa-apa. Waktu bertobat itu sudah diiris, sudah dihapus namanya dari maut. Mati jelek-jelek begini masuk sorga. Masa segala sesuatu yang lain Tuhan suruh di hidup ini, baik di gereja atau di hidupmu itu keberatan. Manusia itu memang kan begitu sifatnya sebenarnya. Sifat Adam dan Hawa itu murahan. Ada orang mau kerja sama saya misalnya. Kerja ya sama gue ya, sama saya. Saya hitung jam-jaman ya. Termotivasi itu seperti rabbit dikasih wortel di depan. Yo misalnya ya, kita kasih. Berarti di sini 1 jam berapa dolar? Berapa? 20? After 5, 25. Oh, what did I say? After 5? Oh, after tax, 25. Sejam. Saya dapat berapa ini ya? Sejam loh ini sekarang saya. Let's see. After 25, after tax 25. Ini saya mau ngomong apa jadi lupa. Apa ini? Rabbit. 25. Oke. 25 ya? 25. Come to me exactly after this hour has passed. 25. Cling. Next hour. Cing, cing, 25. What if today you're supposed to work for 7 hours, misalnya 7 jam. Tapi saya instead of giving you 25 per hours times 7. Ya, atau times 8 lah. $200, $200. Betul ya? Betul, $200. I give you $2 million up front. Just for the day. Depan. Setelah itu, Anda kerjanya, bahasa Surabaya, kesusu nggak, terburu-buru nggak. I want to make the money given to me worth it. Kita kan, karena kita merasa nggak layak, saya kan kerja mati-matian, pastikan apa yang saya cat itu selesai. Apapun prakarya saya itu dan hari ini selesai, saya bisa berikan pada orang yang ngasih saya $2 million up front for my day job. Atau karena kita sudah dapat $2 juta. Yeah, relax bro. Relax. I've got it. Cing, cing, cing. $2 million. $2 juta. Saya mulai kerjanya pelan-pelan. Karena setiap jam saya tidak perlu lagi lapor, baru cing $25. Cing $25. Cing $25. Cing, cing, cing $25. Nggak perlu. Saya sudah dapat 2 billion lumayan. Bisa-bisa orang itu ngilang, buntutnya nggak akan kelihatan. Udah dapat $2 billion, ciao, bye-bye. Habis manis sepah dibuang. Itulah banyak orang Kristen kayak gitu. Tuhan bayar di depan. Dikasih nyawanya. Nama terdaftar di sorga. And then we're not so motivated in obedience. Karena kita merasa, we got it. Kita sudah mau masuk ke sorga. Santai bro. Nggak apa-apa. Salah nih, tahu gitu Tuhan dulu mestinya by installment aja. Darahnya di drip pelan-pelan setiap bulan. Supaya Anda mulai sedikit near heaven. One more step near heaven. Lebih baik daripada masuk ke heaven at all. Udah langsung masuk gitu loh sudah diterima. Paham maksud saya? Coba bisa merenungkan gak apa yang saya katakan? Saya pernah sekali coba satu orang. Saya kasih dia. Lalu saya kasih dia quite a lump sum. Lalu saya tunggu. Apakah orang itu murah hati? Enggak tuh. Pelit banget. No, it's my food. Kamu beli sendiri. Coba andai kata orang itu tak kasih pelan-pelan. Dengan syarat, kalau kamu murah hati, tak tambahin sama saya. Kalau kamu beliin dia makanan, gue tambahin nanti tiap jam. Saya rasa dia akan motivated. Karena saya kasih dia lamsam langsung. Yes, lalu saya lihat dia, perlakuannya. Orang lain minta tolong sama dia aja, dia gak mau keluar 1 peser. Padahal uang yang saya kasih semua ke dia itu, not worthy to receive. Saya kasih dia berlebih-lebihan. Tapi perhitungannya gila-gilaan. Beginilah cara pandang Tuhan. Yang sudah mati buat semua orang. Ketika lihat orang Kristen di gereja atau dalam hidupnya. Perhitungan soal waktu, soal uang, soal talenta, soal hidupnya. Dia berkata, wow tahu gitu. Seperti kopi. Darahku tak curahkan ke kamu drip aja. By dripping pelan-pelan. Aku curahkan seluruhnya up front. Aren't you supposed to be generous? With your time, with your talent, with your life. Paham maksud saya Bapak Ibu? Nangkep ya? Semoga Anda mengerti ini. Jangan jawab Yesus, jadi haruskah kami? Pakai 200 dinar segala. Janganlah.
Kalau Tuhan berkata kamu harus, yes sir, your wish is my command. Amin? Oke, lanjut ya. Tapi ia berkata kepada mereka, Yesus gak ngomong apa itu? Enggak gitu, Tuhan gak berkata lancang, tapi ia berkata kepada mereka, meresponi, menimpali bantahan murid-muridnya. Dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Yesus itu hebat. Kenapa saya percaya sama Yesus? What a man. Not to mention that he is God. What a man he was. Tapi ia berkata kepada mereka, Tuhan gak sama sekali tersinggung. He took no offense, dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Masa Tuhan gak tahu? Bartolomeus saja di sebelah sana, di pohon mana aja ngomong apa, Nathanael itu orang yang sama. Ngomong apa sama Filipus, Tuhan tahu. Masa Tuhan gak tahu berapa banyak roti ada di in the crowd? Tahu lah. Tapi Tuhan kalau ngomong berapa banyak roti yang ada padamu, Tuhan hendak menyadarkan mereka suatu prinsip sederhana. Bahwa Tuhan tidak minta banyak. Kalau Tuhan minta sesuatu di dalam hidup kita, soal ketaatan, dia selalu mulai dengan apa yang kita miliki dan kita punya. Tuhan tidak pernah suruh Anda nyanyi kalau Tuhan tidak kasih Anda suara. Tuhan tidak pernah suruh Anda jaga kekudusan, kalau menjaga kekudusan itu mustahil bagi orang yang pacaran. Tuhan tidak pernah suruh kita bersyukur kalau Tuhan tidak kasih kita terlebih dulu alasan untuk bersyukur. Cuman kita seringkali lebih memikirkan yang negatif. Yang positif itu udah terjadi, ya udah jadi biasa. Kita itu kan selalu menginginkan apa yang kita belum punya. Sedangkan yang kita miliki tidak pernah kita perhitungkan, yang kita miliki itu loh nggak pernah kita sama sekali akui bahwa itu adalah berkat Allah. Tuhan berkata berapa banyak roti yang ada padamu, menurut saya Yesus tahu. Tuhan hendak mengajarkan pada murid-muridnya, Tuhan itu selalu memulai dengan sesuatu yang kau punya. Meskipun yang kau punya itu berupa sesuatu yang sifatnya tidak berarti, tidak signifikan, sedikit. Yang kau punya itu hanyalah sedikit yang kau miliki. Tuhan itu tidak pernah keterlaluan. God never ask of us things we do not possess. Kalau Tuhan suruh kita hari ini untuk mengampuni, oh my, He has forgiven me. Kalau saya gak bisa ngampuni musuh saya, sedangkan dosa saya sama Tuhan lebih gede, keterlaluan. Kalau Tuhan suruh saya ngampuni orang yang bersalah sama saya, yang larikan uang saya, misalnya, atau yang pernah khianati kepercayaan saya, yang pernah gosip saya, atau pernah fitnah, itu karena Tuhan sudah pernah lebih dulu mengampuni kita. Berapa banyak yang kau miliki? Itu bukan sindir, tapi Tuhan sadarkan mereka. Berapa banyak roti yang ada padamu? Selain itu ada suatu prinsip yang bagus, kelola dulu apa yang ada padamu. Jangan berdoa untuk sesuatu yang lebih sebelum kau kelola dulu yang ada di tanganmu. Do not pray for more before sebelum Anda mengelola yang ada. Seringkali kan kita berdoa minta lebih. Tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh kelola yang sudah ada pada kita. Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Padahal Yesus sudah tahu. Kalau ini saya rasa semua ahli teologi pun bisa agree. Yesus kita itu ilahi, He is divine. He knows all things. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Seolah-olah ada nada ejekan. Ya kan? I told you. Sama Tuhan itu kita gak bisa menggurui dia. Dia bukan hanya guru. Dia itu the great master. Dia itu maha guru. Kalau sampai Tuhan pura-pura tidak tahu. Itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan ingin Anda untuk memberitahukan kepadanya. Supaya hatimu beriman. Kalau sampai hari ini kita berdoa. Keluar dari mulut kita. Bapa, tolonglah aku, kasih aku kekuatan. Padahal gak usah didoakan, Tuhan sudah tahu hatimu. Tuhan tuh baca hati, Tuhan tuh sudah tahu. Kalau sampai kita utarakan, itu bukan semata-mata untuk Tuhan. Sampai kita dalam keadaan lemah, iman kita rapuh. Kalau kita berseru dan berkata, Lord help me. Without you, tanpa Anda berseru pun Tuhan sudah tahu. Tapi kalau Anda berseru, iman Anda terangkat. Do you know that when God asks you something, not because He doesn't have it. Not because He doesn't know it. But He wants you to know it. And He wants you to have it. Roti, dia berkata, Tuhan kami punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan kalau kita lihat ayat 39 dan 40, ada satu prerequisite sebelum mujizat ini terjadi. Yaitu mereka suruh duduk berkelompok dulu,
Duduknya di atas rumput hijau, berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Kenapa ya, sadar saya mikir, why? Kalau Tuhan mau kasih mujizat ya Bapak Ibu Saudara, langsung saja. Kenapa pakai yang namanya birokrasi? Dalam hal ini bukan birokrasi, tahukah hari itu Tuhan ciptakan organisasi. Organisasi itu memang bisa salah, bisa ditunggangi. Ada oknum-oknumnya. You know, some of the most difficult things dalam hidup ini untuk kita kelola adalah organization. Gereja juga sebuah organisasi. Gereja bukan hanya sebuah organisasi, gereja itu sebuah organisme atau seperti makhluk hidup. Dia adalah tubuh Kristus, tapi dalam manajemennya gereja itu seperti organization. Hari itu Tuhan ciptakan organisasi, mereka harus duduk berkelompok-kelompok. Tuhan ini konsisten. Tuhan Yesus yang sama ini adalah Tuhan Yesus di perjanjian lama yang memberi hikmat pada Musa, yang memimpin 3 juta orang. Semuanya itu ex-slaves, semuanya itu orang-orang bekas budak. Tuhan Yesus yang sama dalam rupa tiang api tiang awan memberi hikmat kepada Musa lewat Yetro, papa mertuanya. Kamu kalau gini jebol kamu harus punya pemimpin ratusan, pemimpin ribuan, pemimpin puluhan. Supaya nanti di-solve di sini, diselesaikan di taraf ini, taraf yang paling susah itu ke kamu kalau mereka tidak bisa selesaikan. Padahal Musa itu punya roh Tuhan. Begitu gagah perkasa membelah Laut Merah. Musa itu juga luar biasa, rohnya itu satu dikasih ke tua-tua. 70 mestinya, tapi 2 ada di rumah lagi flu mungkin. Itu mereka di rumah cuma terciprat juga kena dan kepenuhan seperti Nabi. Tapi Tuhan tidak mau bekerja lewat 1 orang. Karena kerajaan Allah itu kerajaan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Tuhan ingin memakai semua orang. Meskipun Tuhan punya pilihan, ya kerajaan Tuhan bukan demokrasi. Ketika Musa ditantang sama kakak-kakaknya sendiri, Harun dan Miriam, mereka kena kusta. Miriam kena kusta, Harun ditegur Tuhan. Aku pilih orang yang kupilih, kepada siapa aku berbelas kasih, kepada orang itu. Orang pilihanku. Kita juga gak boleh terus berontak sama pastor kita, Pastor Henry Cuti. Emangnya hanya you saja yang bisa khotbah? Saya juga bisa. I can also run this church. If God hasn't chosen you, don't try. Ya, don't try. Makanya Pastor Henry Cuti, yang saya panggil dengan nama Pastor Ahau ini, bahkan gak pernah cuti dari panggilannya. Ya. Pastor Robin yang membawahi semua gereja di Australia, gereja di mana? Gereja di New Zealand juga adalah pemilihan Tuhan. Kita nggak bisa terus asal, kita pengusaha, aku juga bisa cowok gereja. Nggak disuruh Tuhan tuh janganlah. Bapak yang kukasihi, jangan buat hidupmu susah nanti kena kutukan Allah. Sungguhanlah, just be a good businessman, takut akan Tuhan, sumbangsih untuk masyarakat, khususnya berguna untuk kerajaan surga. Trust me, that's a better scenario daripada Anda mencoba jadi seseorang yang Tuhan tidak panggil kamu sama sekali. Itu. Don't try. Yang pendeta, gak usah berusaha jadi politikus kalau Tuhan tidak panggil ke situ. Nanti sana jadi tikus, bukan jadi politikus. Kalau gak dipanggil jadi yang lain. Kalau seorang pendeta, misalnya ada pendeta yang dipanggil penuh sebagai pendeta, tiba mau jadi pengusaha, gak usah lah coba-coba. Don't even try to speak the language of a businessman. Jadilah rohaniawan. Hal itu memang panggilan. Paham maksud saya ya? Tapi kenapa mereka disuruh duduk kelompok-kelompok? Karena Tuhan itu bukan mau bagi rata. Tapi Tuhan itu punya kasih karunia untuk setiap orang. Dan itu gak bisa terjadi kalau di kelompok besar. Itu harus di kelompok kecil. Jadi prerequisite atau sebelum mujizat terjadi dalam cerita ini, Tuhan suruh mereka duduk kelompok-kelompok. Padahal kalau mereka cuma mau makan doang, buffet, all you can eat, sebenarnya gampang. Gak usah duduk kelompok-kelompok. Mereka bisa rebutan. Wah, semuanya rebutan, antri sembako itu loh. Kayak orang antri makanan. Itu kasih aja terus. Selama muridnya begini terus. Ya, dari Yesus pecah-pecahin roti, kasih muridnya kasih mereka. Pasti semua makan. Tapi saya yakin nanti akan ada yang makan kebanyakan, muntah-muntah. Akan juga ada, tanpa organisasi, akan ada yang makan kebanyakan, ada yang akan kalah. Khususnya anak kecil yang bawa makanan itu namanya roti boy. Yang bawa 5 roti 2 ikan. Anak kecil itu yang bawa makanan pasti tidak akan dapat bagian. Karena badannya gak akan mampu untuk seruduk om tante yang gede-gede. Pasti ada ketidakseimbangan di dalam tubuh Kristus. Pasti yang dipakai terus, ada yang diabaikan terus. Selain itu, mereka tidak punya tolak ukur. Tidak bisa saling mengingatkan. Bayangin kalau mereka duduk di kelompok per 50-100 itu. Orang makan kebanyakan, ada temennya. Padahal bukan urusannya. Dia gak mau kepo atau apa. Tapi dia bisa amalkan kasih. Hey bro, pelan-pelan makannya. Yesus gak berhenti kok tangannya.
Jangan gitu, nanti kamu keselak loh, tersendat loh. Minum dulu, bisa mengingatkan saudara seiman. Minum dulu. Takut habis, jangan gitu, beriman sama Tuhan, bersyukur untuk yang kau miliki. Jangan kau rakus dan serakah. Pelan-pelan tuh lihat, kamu bisnis terus, boleh orang bisnis ngelembur malahan, gak apa-apa. Tapi kamu sudah gak sehat, gak seimbang. Kamu sudah mulai korbankan keluargamu, anakmu di atas mesbah bisnismu. Ini sudah gak healthy. Minum dulu supaya gak tersendat. Jangan makan terus minumnya nanti sakit. Telennya itu seperti satu bola basket. Tahan. Kalau mereka cuma antri begini 5.000 orang, coba bayangkan. Di sini Yesus bagi-bagi, terus 12 muridnya di sini sebagai extensionnya. Wah, seperti orang yang bukan uang ini, pizza. Makan tuh semua, pasti makan semua. Tapi saya yakin akan beberapa orang cut the line, udah makan gak cukup, balik lagi. Ayo di Costco. Kita antri free sample itu berapa kali. Kalau yang begitu-gitu biasa, tapi kalau dia sampelnya itu adalah steak, prime steak. New York steak. After you eat that, you come back from New York and line up again. Anak kecil di sana, apa giliranku? Minggir. Kalau cuma mau line up doang, semua pasti makan. Tapi pasti ada orang-orang tertentu yang kita sakiti. Tuhan tahu itu tidak healthy. Sebab Tuhan punya kasih karunia yang akan muncul di semua orang. Tuhan suruh mereka duduk di rumput, gocap-gocap, cepek-cepek, 110-an, Yetro berkata ratusan ribuan. Sit down. There is a very good balanced distribution of God's divine provision on each. It's beautiful. Iman setiap orang itu seperti akan penuh. Kalau cuma mau makan, ngapain kelompok-kelompok? Pahami poin nomor 2. Ini yang gereja banyak tidak lakukan. Tapi puji Tuhan, di zaman modern ini, mereka memulihkan kembali modelnya gereja mula-mula. Dari zaman mulai di Korea, gereja terbesar waktu itu namanya Yoido. Seterusnya Singapura dan sebagainya. Sampai Latin Amerika, ada modelnya masing-masing lah. Kita tidak bisa tiru metode gitu aja. Tapi Tuhan memulihkan satu pewahyuan luar biasa bahwa tidak cukup bergereja hanya minggu. Sudah dipulihkan suatu paradigma. Di zaman perjanjian baru ini bukan hanya kita kira, pemulihan gereja itu cuma zaman waktu Azusa Street, Pentakosta. Zaman sebelumnya itu Protestan misalnya. Zaman itu, waktu itu dipulihkan sola scriptura, sola gratia. Bahwa Alkitab kembali harus dibaca, nggak hanya oleh seorang priest saja yang menyampaikan khotbah. Gereja nggak boleh khotbah sembarangan, tapi harus yang Alkitabiah. Wah, sudah dipulihkan. Kita kira pemulihan-pemulihan besar itu oleh Martin Luther dan sebagainya. Kalau Anda belajar di sejarah gereja, penting Anda untuk tahu. Kalau Anda sudah berapa tahun jadi anak Tuhan. Gitu, gak hanya itu, tapi ternyata di dalam dunia modern ini penggembalaan dipulihkan. Pemuritan dipulihkan bahwa gereja bukan tempat ibadah doang. Gereja itu harus memuridkan. Karena Tuhan punya kasih karunia untuk setiap orang. Sudah tidak boleh lagi punya mentalitas customer mentality. Datang ke gereja itu, coba, gua dapat apa? No, Tuhan sudah interested. Gereja yang hanya sifatnya seperti EO atau event organizer. Kalau kita cuma undang-undang pengkhotbah datang, cuma entertain, I don't think so. After 40 years you listen to sermons, I don't think you'll be anything. Tapi waktu Anda ditantang, ditanam, Yohanes 15, Anda akan berbuah. Jadi dimulai dipulihkan dari sejak Korea misalnya, tahun 1950, perang Korea Selatan Utara. Lalu setelah itu, ada gereja-gereja yang bangkit, namanya cell group. Nomor 2 munculkan. Tuhan ingin kita terkoneksi dalam kelompok kecil. Ini adalah pemulihan, ini adalah namanya suatu pewahyuan yang dipulihkan di zaman gereja modern. Ini sama sekali not modern thinking. This is as old as the first church. Tapi lama-lama gereja menjadi production only. Lama-lama gereja menjadi show. Lama-lama gereja menjadi begini loh. Cepat saji, orang datang, let's see. That's not how church should be done. Belum telat sekarang untuk kita reverse. Kalau Anda masih begitu mentalitasnya, you are in the wrong type of Christianity. Yesusnya betul. The Jesus Christ himself is right. Tapi how you live for him is not quite right. You don't understand perfectly what God's will is for your spiritual growth. Tuhan ingin kita terkoneksi dalam kelompok kecil. Duduk di rumput itu.
Sampai kau rasa bahwa rumput yang kau duduk itu lebih hijau daripada rumput tetangga, itu berarti terjadi perubahan hidup, perubahan paradigma, perubahan hati. Duduk bersama dengan 50, supaya kalau ada yang makan keterlaluan akan ketahuan. Supaya ada yang kekurangan, tidak akan terus kekurangan. Supaya ada orang-orang tertentu yang punya masalah hati akan diselesaikan. Dan kita bisa saling melayani. Aku ini kelebihan, ini kamu ambil. Secara rohani terjadi yang namanya kesehatan. Tuhan ingin kita terkoneksi dalam kelompok kecil, saudara. Sekarang saya ngerti kenapa mereka harus duduk dulu baru mujizat terjadi. Meskipun kita datang ke ibadah pasti ada berkat. Tapi Tuhan berkata, sebelum kau duduk, aku tidak akan cashkan berkat itu secara spesifik in your life. Coba lihat ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. This is so beautiful. Hari itu Tuhan meskipun melayani 20.000, tapi pelayanan Tuhan itu tepat guna persis porsi kepada setiap individu. That is what JK is all about. Makanya di gereja kita, saya rasa kita bukan gereja yang paling benar, paling baik, paling besar. Tapi saya rasa kita on the right track. On the right track. Untuk bisa melayani di gereja ini, Anda harus ikut JK memang. Mesti ikut JK. Bahkan untuk jadi member pun harus ikut JK. Anda lihat hari ini ya, dari yang di depan sini yang pakai baju merah seperti ini hari ini. Ya, ada juga yang di belakang sana Anda lihat semua yang pakai seragam hitam-hitam, men and women in black itu. Termasuk yang di depan sini sekarang coba lihat belakangnya, berdiri sebentar. Ya, tulisannya apa di belakang? GMS, Service Ministry. Semua silakan duduk. Dari yang mimpin CG semuanya harus ikut CG. Karena the church is not a show. The church is brotherhood. Amin Bapak Ibu. Untuk gereja kita itu, untuk bergabung di gereja kita aja, kita enggak buat susah kok. Kita buat sah, bukan susah. Kita buat sah. Bahwa orang itu tertanam. Sebelum mereka itu memecah roti dan dapat roti. Mereka itu duduk per kelompok. And they belong. They belong. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa di situ terletak kunci berkat sesungguhnya dan kunci pertumbuhan rohanimu. Yang belum ikut CG nanti ikut ya. Terakhir dengan ini saya selesai. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Haleluya. Saya tidak membaca di ayat 42, ada yang sakit mah. Ada yang masuk angin karena masih lapar. Saya juga nggak melihat di sana, ada yang muntah. Nggak ada. Mereka semua makan sampai kenyang. Kata sampai kenyang itu, everybody is filled with God's goodness. Saya rasa itu yang Tuhan cari pada sebuah gereja. Gereja kita sudah on the right track. Whether people will join our church or not, I will not change our church for them. Gereja kita bukan kaku, tapi gereja kita mengikuti wahyu. Wahyu Yesus Kristus di Kisah Para Rasul dan yang dipulihkan di tahun 1900 sekian hingga hari ini. Salah satu yang pulih adalah pemuritan. Kita tidak mau kembali lagi ke zaman persekutuan. Kita mau. Sampai hari ini saya melihat orang-orang yang dipakai Tuhan di mana-mana. Gereja bukanlah tempat semua orang rame-rame serbu mimbar. Semua dipakai hanya di sini. No. Ini salah satu tubuh, anggota tubuh dalam Kristus. Tapi yang lainnya dipakai. Nah, saya berdoa supaya Anda semuanya bisa menemukan tempatmu di gereja ini. Ayat 43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Lucunya di Matius, di Injil Matius, dikatakan yang sisa hanyalah 12 bakul roti. Ikan tidak ada sisa. Tetapi kalau Anda baca di ayat 43, seolah-olah ada sisa ikan, tetapi kayak ditulisnya nggak niat. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan yang tidak dihitung. Saya punya satu conviction dan pemahaman. Bahwa Tuhan itu meskipun supranatural, semua berkat yang supranatural, yang turunnya dari Tuhan selalu dimulai dengan langkah natural kita. Always begins with something natural in your life. Dan Tuhan itu tidak pernah sia-siakan. Saya bisa bayangkan, roti-roti itu waktu dibelah, ini bukan roti muffin ya, ini roti yang lempengan itu loh, rotinya Israel kalau Anda pernah lihat. Roti tidak beragi roti itu ya, yang biasanya dimakan sama lauk-lauknya. Kalau kita makan nasi, orang Indonesia ini makan roti gitu ya. Roti itu dipisah gini bisa plung muncul lagi, bisa lagi plung muncul lagi. Nggak tahu caranya gimana, itu nggak pernah habis-habis di tangannya Yesus.
Right? Kalau roti sih oke lah. Bukan oke, itu luar biasa. Tapi ikan itu lebih mind boggling. Coba bayangkan. Ikan itu kalau sama Yesus dicuil bagian kepalanya. Terus muncul kepala baru. Paham ya? Ngerti nggak cara saya berpikir? Kalau roti sih bundar. Diambil sini, dia keisi. Seperti slice pizza. Ya oke, lumrah. Tapi kalau ikan, kalau Yesus itu cabut itu bagian buntut. Keluar buntutnya. Itu berarti ada 2 ikan. Ada 1 ikan lain pasang badan. Berapa banyak ikan yang hari itu diciptakan Tuhan tanpa lewat pembutiran telur dulu. Ini tentunya bukan ikan paus, mamal atau yang melahirkan. Ini ikan-ikan kecil yang dari telur. Dan mereka tidak pernah sama sekali their body kena water. Nggak pernah masuk ke sungai atau lautan. How wonderful the creator of life. Nggak hanya itu, ikan-ikan ini nggak dimakan versi sashimi. Karena ini bukan di Jepang. Mereka dimasak. Di tangan Yesus itu ada minyak. Buat langsung gorengan. Kalau enggak mereka makan, maka orang-orang Yahudi berkata, apa ini? Makanya ayat berikutnya berkata, itu adalah sashimi. Chirashi, enggak ada. Do you know that no fish was wasted? Kalau Anda baca di Matius, semua ikan habis ludes. Bisa pas ke perut terakhir yang pas segitu, sedikit lebih kenyang tapi nggak sampai muntah, bisa pas gitu loh. Nggak craving lagi, nggak kepingin nambah lagi, bisa semua Tuhan itu bisa takar perut setiap orang itu pas di kenyangnya itu habislah provision itu. Kok bisa ya? Coba pikirkan. Dan nggak ada ikan yang habis. Di sini dikatakan selain beberapa pada sisa-sisa ikan itu pun saya rasa habis dimakan. Kalau roti boleh disisa, bawa pulang. Roti itu bukan nyawa, dia tumbuh-tumbuhan. Gandum kan? Kalau ikan itu ada nyawanya. Ya, Tuhan itu. Jadi dari sini saya tahu satu hal. Terakhir ketiga, poin ini saya selesai. Hargai berkat Tuhan yang supranatural maupun yang alami. Tuhan tahu bahwa ikan tidak boleh disisa. Bukan berarti roti disisakan. Roti itu juga ludes. Sampai pulang ke kampung-kampung halaman itu 12 rasul bawa 12 bakul. Itu habis sama sekali. Itu ponakannya, ya kan, anaknya tetangga semua ikut makan, habis semua. Saya kalau makan nasi dulu ya, mungkin saya dulu itu tinggal dari kecil umur 6 itu di luar negeri, di sini. Jadi biasa kalau makan semua itu nggak dihabiskan gitu ya. Dan suatu hari saya menikah sama istri saya ini efisien sekali. Jadi kalau saya makan gitu ya, udangnya saya sisain itu satu, itu kenyang kan, apalagi kolesterol ya kan. Dia bilang kalau gitu lain kali, kalau bisa kamu ngambil yang kamu habiskan. Kenapa? Itu udang sudah terlanjur mati. Udah saya digituin nih. Kita makan sama saya, udah gimana? Udang itu terlanjur mati. Saya langsung ingat film Nemo. Itu diambil sama nelayan, oke lah lu makan. Tapi pasti itu dicari sama keluarganya. Papa saya dulu suka berburu. Tapi berburu sesuatu kan anak iseng berburu-buru. Saya ingat waktu dulu akhirnya gak berburu lagi pakai senjata angin. Karena burung itu gak dimakan, gak bisa dimakan. Ngapain gua bunuh? Kalau Anda berburu, buru untuk kau makan. Iya ya. Hewan itu kan gak ada roh, gak ada jiwa. Tanaman kan gak ada jiwa, dia hanya ada nyawa. Jadi itu roti bawa pulang, ikan lu habisin di sini. Tuhan itu loh bisa menciptakan, tapi penciptaannya dia itu sampai berkat yang paling alami pun sama Tuhan itu Tuhan eman. Tahu sifatnya Tuhan? Kalau Anda tahu orang itu dekat sama Tuhan, itu lihat, coba. Dia tidak akan sia-siakan berkat yang alami sekalipun. Dia tidak akan hidupnya itu banyak waste-nya. Itu orang yang dekat sama Tuhan. Pahami, hargai berkat Tuhan yang supranatural. Tapi juga harga yang alami. Ikannya habis, karena ikan itu kayak seolah-olah lebih berharga. Tapi rotinya pun yang gak ada jiwa, Tuhan bilang kumpulkan ya. Tidak ada sama sekali kelebihan roti itu adalah sisa. Setiap sisa itu adalah berkat tersendiri. Lu kumpulin dapat 12 bakul penuh. 12 bakul untuk 12 rasul. Bawa pulang tapau ke papa mama. God never has wasted his own blessing. And God doesn't want us to waste any of his blessing. Jangan berkata berkat ini bukan berkat supranatural. Orang lain ngalami mujizat. Aku kok berkatnya cuma gini-gini doang. Kalau yang gini-gini kau tidak bisa hargai. Mana bisa yang gitu-gitu? Paham Bapak Ibu? 3 poin ini Anda catat. Number 1, ulangin. Munculkan 3 aja. Ya, apa yang kita pelajari dari hati Tuhan hari ini? Kalau Tuhan suruh jangan terpaksa atau perhitungan. Yang kedua, Tuhan ingin kita terkoneksi dalam kelompok kecil. Sudahkah Anda?
3, hargai berkat Tuhan yang supranatural maupun yang alami. Jangan hanya hargai ikan. Please, hargai roti. Aku tidak pernah lihat mujizat. Hargai bahwa Anda bisa study di Australia. Aku tidak pernah mengalami gini, aku harus tabung pelan-pelan. Bagaimana Anda bisa dipercaya Tuhan $1 juta? $1 kau sia-siakan. Bukan berarti pelit, begini, enggak. Tapi kau kelola. Bagaimana Allah bisa memberkatimu dengan lebih kalau Anda tidak setia dalam perkara sederhana? Jangan hanya hargai mujizatnya. Hargai perkara kecil, saudara. Amin Bapak Ibu. Mari kita semua bangkit berdiri, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.